Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Juliansyah, NPM 20030210141 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta produk-produk dari bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah perlu diketahui. Sebagai penyedia layanan keuangan, bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan juga bertransaksi. Berdasarkan sistemnya, kita mengenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Banyak orang yang menganggap kedua bank ini tidak jauh berbeda, bahkan ada yang menganggapnya sama saja. Padahal pada prinsipnya terdapat perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dari nama dan definisinya, perbedaan bank konvensional dan bank syariah pun berbeda. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan sesuai pada hukum muamalah agama Islam. Sumber hukum dari bank syariah mengacu pada dua pedoman besar umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa perbedaan yang mendasar dari bank syariah dan bank konvensional, yaitu yang pertama, prinsip. Pada bank konvensional, mereka beraktivitas dengan prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Hadis, serta diatur oleh fatwa ulama sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Yang kedua, tujuannya. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya, sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Yang ketiga, sistem operasional. Pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya, karena menganggap bunga sebagai bagian dalam riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Yang keempat, pengelolaan dana. Bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang kelima, pengawasan kegiatan. Baik bank konvensional ataupun bank syariah, pengawas kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Namun pihak pengawasnya yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan pengawas bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Keenam, kesepakatan formal. Ditinjau dari kesepakatan formal, bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi tersedia dalam bank syariah. Yang ketujuh, keuntungan. Pada bank konvensional, keuntungan didapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Sementara pada bank syariah, keuntungannya diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Yang kedelapan, sistem bunga. Perbedaan bank nasional, konvensional, dan bank syariah yang terakhir adalah sistem bunga. Perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua jenis bank ini. Jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbal hasil atau nisbah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya, produk-produk dari bank syariah. Produk bank syariah di Indonesia kan tumbuh. Ini juga merupakan alternatif produk perbankan di luar produk konvensional. Produk-produknya tak kalah canggih dengan produk-produk perbankan konvensional. Bedanya, produk-produk bank syariah telah disesuaikan dengan akad syariah dan diakui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan.
Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60-40 untuk nasabah dan bank. Yang ketiga, gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabah. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan pada penerapannya. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Sebagai dalam pandangan Islam, bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau bank. Yang keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib lunasi hutang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabahnya. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer. Bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko, lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Yang kelima atau yang terakhir, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran. Bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta produk pada bank syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.